Halo semuanya, mendukung work from home, saya Ryan Filbert di RF Channel on YouTube membuat sebuah work from home series yang mungkin juga bisa menemani Anda sembari Anda bekerja di rumah, juga memberikan suatu seri secara beruntun dalam minggu ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Nah, di work from home series kali ini saya mendapatkan sebuah pertanyaan. Sebenarnya ini nggak buah pertanyaan, sebenarnya sebuah komentar dan pendapat yang masuk ke dalam WhatsApp saya, di mana nomor saya juga bisa Anda add bila Anda mau berkenalan ataupun bertanya ataupun mengkritisi apa yang saya berikan. Anda bisa add WhatsApp saya di 08977 713 713. Saya dengan senang sekali bila Anda bisa berkenalan dengan saya dan saya juga bisa menambah teman-teman baru. Oke, pertanyaannya adalah ini nggak pertanyaan tapi adalah suatu pernyataan. Ryan, bila Ryan tahu sebuah barang yang harganya salah harga atau murah, mana mungkin ada orang yang akan membeli barang lain yang jelas mahal. Demikian dalam membeli saham, bila kita melihat valuasi perusahaan sudah salah, di mana harganya murah jauh daripada valuasinya, ya kita tidak perlu melihat barang lain lagi. Kita invest saja ke saham itu tanpa kita perlu melakukan diversifikasi. Bayangkan Ryan, dikasih sebuah Mercy dengan harga bajai, masa kamu akan membeli Avanza dengan harga Avanza? Jadi saran saya ke kamu, jangan ngajarin orang diversifikasi lagi. Yang melakukan diversifikasi itu hanya pebisnis, sedangkan kita ini adalah seorang investor. Jadi stay fokus kepada salah harga membeli bajai dengan kondisi Mercy. Yes, ini adalah pernyataannya dan terima kasih Pak karena Bapak telah memberikan sharing kepada saya. Saya jadi banyak belajar dari Anda. Saya juga jadi tahu bahwa inilah yang menyebabkan kenapa pasar bergerak saat ini menjadi suatu hal yang sangat dinamis dan selalu dinamis. Artinya atas karena perbedaan pandangan inilah yang membuat pasar menjadi bisa berbeda-beda pandangannya. Oke, baiklah, saya tidak bisa menjawab pernyataan ini secara langsung, tapi izinkan saya cerita masa kecil seorang Ryan, di mana Ryan pada SD dan SMP ini boleh divalidasi juga. Saya bersekolah di sekolah Santa Maria Juanda di Jakarta, bukan yang di Surabaya. Saya boleh dibilang sampai dengan SMP 3, dari SD sampai SMP adalah anak bodoh. Sepanjang SD saya, orang tua saya, bukan saya, karena biasa anak SD kan lebih tidak tahu risiko ya. Orang tua saya selalu deg-degan. Kenapa? Karena saya selalu berada di list orang yang mungkin bisa tinggal kelas. Jadi kita deg-degan untuk menunggu telepon. Apakah kalau di telepon tuh biasanya udah ciri-ciri besok nggak naik lah, nggak usah datang lah, ibaratnya langsung daftar aja lagi gitu ya. Dan saya tahun 98 saya ikut Eptanas di SD dan jangan ditanya bagus atau tidak, Eptanas saya pas-pasan, syukur bisa naik. Dan di SMP saya juga mengalami hal yang sama. Intinya adalah mata pelajaran bagi saya yang menakutkan adalah matematika, fisika. Itu adalah suatu hal yang paling momok menakutkan, dan saya boleh juga dibilang sebagai antagonisnya, di mana ibu guru yang mengajar saya matematika di SMP, saya tidak lupa sekali, itu sebel sama saya. Sudah hobi ngobrol, kalau buat PR selalu nyontek, ulangan juga nyontek, dan bahkan saya diskors di akhir menjelang ujian akhir nasional karena menjadi provokator membolos setengah kelas. Itu bisa divalidasi di sekolah SMP Santa Maria saya di Juanda di Jakarta, seberangnya istana. Jadi ini bukan suatu cerita bohong. Saya tidak bisa menjawab langsung mengenai diversifikasi, tapi saya ceritakan dulu latar belakang saya. Nah, karena satu dan lain hal, akhirnya saya harus pindah ke sekolah Kristen, di mana sekolah Kristen saya namanya adalah BPK Penabur Semak 2 Pintu Air, dan ini juga bisa divalidasi karena beberapa guru masih mengajar dan pasti tahu bagaimana saya pada saya sekolah dulu. Saya hari pertama saya berdiri di sekolah itu, dalam diri saya bersumpah saya harus jadi juara umum. Menurut Anda, apakah saya berhasil? Jawabannya, saya berhasil. Saya tetap menjadi seorang troublemaker, dan semula saya tidak suka dengan seluruh pelajaran hitungan. Di SD dan SMP saya selalu mengandalkan naik kelas dengan membaguskan bagian hafalan, menghafal mati. Jadi di SMA saya berubah 180 derajat. Jadi saya sangat menyukai seluruh pelajaran hitungan. Dan ketika saya sudah menyukai pelajaran hitungan, seketika itu juga saya tidak bisa lagi menghafal.
Saya stop ceritanya sampai di situ dan saya mau membahas lompat sedikit. Di Indonesia pasti Anda mengenal yang namanya Om Deddy Corbuzier. Om Deddy ini sebenarnya adalah senior saya di Santa Maria, karena Om Deddy ini juga sekolah di Santa Maria. Ini sharing ini juga bagus untuk diceritakan kepada Anda sebagai orang tua ya. Ketika di sekolah Santa Maria, Om Deddy itu nggak ada hubungannya dengan cerita selanjutnya, tapi singkat cerita, di salah satu vlog Om Deddy ada satu pernyataan yang sangat menarik yang saya harus bagikan kepada Anda kembali, bahwa Om Deddy mengatakan bahwa kesalahan orang tua sudah tahu anaknya tidak bisa dan tidak suka matematika, tapi dileskan matematika, padahal dia jago menggambar. Kenapa tidak dileskan saja menggambar kalau dia jago gambar? Nah, andaikan saya dulu, orang tua saya dulu meyakini diri saya tidak bisa hitungan, orang tua saya mengeleskan saya sejarah, mengeleskan saya hafalan, maka mungkin detik ini saya tidak akan pernah bisa hadir di video ini dan tidak bisa sharing kepada Anda, karena mungkin saya jadi ahli sejarah, atau saya nggak tahu, atau saya jadi orang yang linglung lah, nggak tahu apa-apa. Dan saya cerita lagi bahwa saya ketika suka pelajaran berubah 180 derajat di SMA saya di kuliah saya di tahun 2008 ketika krisis ekonomi, saya membuka bimbingan belajar. Saya pernah mengajar di sekolah dan saya pernah mengajar brilliant class di Gading Serpong di SMAK GS untuk pelajaran matematika, dan saya bisa mengajar fisika, kimia, akuntansi, dan ekonomi. Bahkan ketika saya kuliah sarjana seni rupa, saya ambil jurusan seni rupa, saya ternyata tetap bisa membantu teman saya untuk mengerjakan mata kuliah sampai dengan kalkulus 3. Menarik? Menarik. Ternyata saya punya potensi di matematika. Bayangkan kalau orang tua saya ternyata mengambil aliran Om Deddy, di mana Om Deddy Corbuzier menyatakan anak yang memang bego matematik, ngapain dilesin matematik? Ini ada suatu kondisi yang ceritanya agak berbeda. Artinya adalah, apakah treatment berhasil dari Om Deddy Corbuzier untuk melatih sisi ahli kita dan mengabaikan sisi lainnya dalam hidup kita berhasil diterapkan dalam hidup saya? Ya, jawabannya tapi ternyata tidak. Tapi berhasil pada Om Deddy, tapi tidak untuk saya. Apakah Om Deddy salah? Jelas tidak. Coba lihat YouTube-nya, Tesla-nya. Apakah saya gagal? Saya tidak bisa katakan saya gagal. Kenapa? Sampai hari ini hanya satu orang di Indonesia yang dengan berapa tahun ya? Dengan 8 tahun sampai dengan 2020 menuliskan 17 buku investasi dengan idealisme saya, menghasilkan 17 buku untuk bisa dikonsumsi masyarakat Indonesia secara bahasa Indonesia dengan versi saya. Apakah saya gagal? Sampai hari ini penerbit saya menyatakan bahwa saya adalah yang paling gila. So, mari kita kembali dalam topik di video ini, kembali kepada diversifikasi. Saya membuat ini menjadi 2 bagian karena saya membahas menjadi 2 bagian terkait diversifikasi. Pada vlog bagian pertama ini, saya mau menginformasikan bahwa sebuah metode berhasil kepada Anda, tidak selalu berhasil kepada saya. Dan sebuah metode berhasil kepada saya juga belum tentu berhasil kepada Anda. Bila ada orang yang berhasil dalam sebuah metode, super yakin membeli Mercy dengan harga bajai, saya justru melakukan diversifikasi meskipun saya tahu Mercy harga bajai, Range Rover harga Range Rover, keduanya tidak ada yang salah. Saya bukan seorang motivator, saya bukan seorang pembicara, saya adalah seorang guru. Karena saya pernah berjanji dalam suatu hari suatu saat sebelum tahun 2012, sebelum saya menuliskan sebuah buku, saya berjanji bila saya bisa mengenai investasi, industri keuangan yang susah sekali bagi orang biasa menyerap, saya berjanji untuk bisa memberikan edukasi versi saya bila saya bisa. Ternyata saya bisa hari ini. Ini menjadi hutang yang harus saya bayar atas diri saya sendiri. Dan saya memposisikan sebagai seorang guru. Tugas saya sebagai seorang guru adalah terus-menerus membagikan dan mengajarkan aneka strategi investasi yang pada akhirnya Anda sendiri memilih yang mana yang cocok bagi Anda. Toh kita semua pada akhirnya akan memilih satu gaya bertarung yang cocok bagi diri kita sendiri. Tapi masalahnya, Anda mungkin belum tahu gaya bertarung yang tepat bagi diri Anda.
Hari ini saya punya keyakinan atas sesuatu. Apakah keyakinan saya ini benar? Belum tentu juga. Oleh karena itu belajarlah sebanyak-banyaknya. Terbukalah pada seluruh hal yang ada di dalam dunia ini. Dan guru-guru saya yang berhasil pada hari ini, mereka selalu open-minded, belajar suatu hal yang baru. Nah, yes, pas metode tanpa diversifikasi dalam investasi Anda benar berfungsi bagi Anda. Tapi tidak bisa kita memaksakan kepada orang lain. Jangan lupa bahwa Mercy dengan bajai itu karena ada fisiknya Mercy dan bajai. Namun jangan lupa, berbicara investasi, kita bermain harga dan nilai. Perusahaan yang kita beli adalah nilai yang kita perlu membayar atas harganya. Masalah utama dalam perusahaan adalah kita tidak bisa akurat dalam menentukan sebuah nilai dan harga perusahaan karena semua adalah persepsi. Saya bisa menjual Avanza dengan harga Range Rover. Caranya gimana, Ryan? Caranya adalah dengan mengundang Cristiano Ronaldo duduk di Avanza saya tersebut, menandatangani joknya, berfoto di depan Avanza tersebut, maka saya yakin ada orang yang berani membeli dengan harga Range Rover. Atau mungkin 5 kali harga Range Rover. Karena saya guru, saya mengembalikan kepada model dasar investasi. Bahwa investasi adalah memiliki sesuatu tanpa kehilangan pokoknya. Dan spekulan adalah mempertaruhkan segala sesuatunya pada sebuah hal. So, bila membeli semua uang Anda dengan semua uang Anda untuk sebuah Mercy yang harganya bajai, saya mau tanya kembali kepada Anda, apakah ini adalah terminologi investasi atau terminologi spekulasi dalam Anda melakukannya? So, ini menjadi suatu topik yang sangat menarik yang saya akan bahas pada kelanjutan video ini. Untuk video kedua, izin saya menghentikan pada bagian ini. Saya mau mengembalikan kepada Anda, saya hanya ingin memberikan berbagai macam varian. Pada akhirnya, silakan Anda tentukan sendiri. Sesuatu yang berhasil bagi saya belum tentu berhasil bagi Anda. Sesuatu yang gagal bagi saya mungkin berhasil bagi Anda. So, ini adalah bagian pertama dari Work From Home series di RF Channel bersama saya. Nah, izinkan saya menyampaikan pesan sponsor. Karena channel ini ada bukan karena Ryan Filbert saja, tapi karena tim Ryan Filbert yang luar biasa. Saya ini biasa-biasa saja, tapi tim saya luar biasa. Dan tanpa ada iklan, tanpa ada YouTube ini juga akan tutup segera kecuali Anda mensubscribe YouTube Premium. Jadi menurut saya, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang sangat bagus. Pertama adalah silakan add WhatsApp saya. Saya senang kalau Anda bisa berkenalan dengan saya dan ngajarin saya lebih senang lagi karena bagi saya kekurangan materi untuk saya pelajari. Saya mencari inspirasi bagian mana yang harus saya pelajari lagi. Please, kasih saya informasi. Dan di tahun 2020, mulai tahun 2020, kita akan merekap data kriteria saham secara 9 kategori. Dan setiap kuartal kita akan merilisnya dengan data laporan keuangan menjadi 20 valuasi saham yang sudah kita valuasikan dengan cara 7 valuasi yang kita keluarkan. Sehingga Anda kalau mau investasi ataupun mau memonitoring investasi, Anda tidak perlu repot untuk merekap laporan keuangan sendiri. Anda cukup untuk mendapatkan subscription dari kita, namanya adalah Cheat Sheet. Kalau Anda mau mempelajari atau Anda mau mendapatkan informasi mengenai cheat sheet bagi investasi saham Anda, sehingga Anda tidak perlu merekap laporan keuangan sendiri, silakan Anda akses www.cs.savingsaham untuk mendapatkan 9 kriteria saham yang layak diinvestasikan dan valuasi harga saham sebanyak 20 saham lebih yang sudah kita valuasikan untuk Anda. Selama soft launching, Anda bisa mendapatkan potongan sebesar 300.000. Silakan Anda akses langsung ke cs.savingsaham.com. Kalau Anda ada kesulitan, Anda bisa hubungi ke 08977 713 713. Kita ketemu di video selanjutnya dari seri diversifikasi.